kalau bicara anak muda dan politik, ada 3 kategori kalau menurutku. 1 yang memang sadar politik, 2 yang apolitis, 3 yang paling banyak nih, yang sok tahu politik. Yang jago cara mengedit foto, tapi tidak tahu apa konsekuensinya editan fotonya itu. Yang sangat vokal di dunia maya, tetapi terkadang yang disampaikan itu jauh dari fakta. Sementara yang kita butuhkan sekarang itu anak muda yang bukan lagi mau dijadikan objek, kita harus jadi subjek. Sekarang nih musim kampanye nih, ini sekarang lagi berebut nih, memperebutkan suara dedek-dedek yang 100 juta. Dan pertempurannya itu bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Dan sebagai orang-orang, anak-anak yang sangat aktif di dunia maya, aku yakin suaranya akan diperebutkan. Dan terkadang kita dengan mudah tanpa sadar masuk dalam perangkap itu. Akhirnya sebatas menjadi aktor gitu, yang bahkan dengan mudah diyakinkan untuk tidak malu-malu menunjukkan identitas dan menjatuhkan orang lain. Sekarang tuh ngaku-ngaku B supaya bisa menjatuhkan pendukung A. Bilang dengan keras saya A supaya semua orang kenal bahwa kita orang yang mendukung ini. Padahal belum tentu juga dia tahu si A ini stands for apa. Biar konkret deh, si B ini, J ini stands for apa, P ini stands for apa. Tahu gak sih kita soal itu? Tapi dengan mudah kemudian kita bisa dimanfaatkan untuk menjadi bala tentara. Sementara kalau memang cara paling gampang gitu ya, untuk punya kesadaran penuh menentukan keberpihakan. Bukan berarti gak berpihak loh, harus berpihak. Hari gini banyak informasi, jangan mau main netral-netralan, harus berani ngambil sikap. Tetapi mengambil sikapnya lewat proses, lewat cara mengumpulkan informasi, lewat kedalaman analisa, lewat dan juga kematangan emosi sehingga kita mengartikulasikan pilihan kita itu dengan tidak membabi buta dan fanatisme. Jadi karenanya penting pendidikan politik, karenanya penting pengetahuan khazanah sejarah untuk bisa tahu konteks relasi-relasi dalam kekuasaan, untuk bisa membedakan ini situasi fasis nih, ini situasi rasis nih. Gak perlu apal nama-nama menteri, gak perlu tahu nama anggota DPR yang korupsi, percuma terlalu banyak juga. Bukan soal itunya, tapi minimal bisa mengenali apa sih dampak dari kebijakan yang diambil, siapa yang akan terugikan, siapa yang akan diuntungkan. Dan kemampuan itu bisa dilatih. Asal kita mau mendengar, asal kita mau keluar dari comfort zone. Algoritma media sosial ini memang membuat kita akhirnya hanya berkumpul dan berkerumun dengan orang yang sama pandangan politiknya atau sama kesukaannya. Kalau kita like Instagram, kita like Facebook, informasi yang akan di-push ke kita itulah informasi-informasi yang sejenis. Jadi harus berani keluar dari comfort zone untuk mendengarkan apa sih sebetulnya perspektif kedua pihak. Sehingga ketika mengambil keputusan, ketika kita menentukan keberpihakan, itu jelas. Karena politik itu bukan Tinder, bukan cuma bisa swipe kiri atau swipe kanan. Ada banyak alternatif dan ketika kamu memilih ya atau tidak, pastikan kamu melalui proses yang matang.